Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guruku. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili tim Islam Itu Indah Trans TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang berhaji ya, dijadikan haji yang mabrur. Amin amin, ya rabbal alamin. Dan buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung Hijriah, yaitu di bulan Zulhijjah. Semoga amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di tahun ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah dan alhamdulillah jamaah. Hari ini ya di episode spesial Idul Adha kita kedatangan ada saudara kita, ada Bara Mas'ud, Masya Allah. Dari Palestina. Wow. Dari Yaman. Dari Yaman. Ini penerjemahnya Habib Muhammad dari Yaman. Masya Allah. Assalamualaikum Bara. Waalaikumsalam How are you? Alhamdulillah baik. Fine ya, baik ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kef haluka ya Bara. Oh gitu. Kaifa haluka say? Apa tuh? Kaifa haluka. Saik, katanya Saik asik dong. Saya katakan. Tanyain dong, bagaimana situasi kalau di Palestina kalau Idul Adha? Bagaimana situasi di Palestina kalau lagi Idul Adha? Habib tanyain dulu. Idul Adha في فلسطين. يعني الحمد لله رب العالمين يعني كما الحال في سائر الدول العربية الإسلامية الأخرى في فلسطين يكون الوضع أيضا هناك طقوس مميزة يعني هناك في فلسطين مثلا الأطفال في الملاهي في قطاع غزة مثلا هناك الملاهي هناك الألعاب الكثيرة هناك زيارة الأهل والأقارب طبعا في أول يوم من عيد الأضحى. Artinya Bib? Artinya, Justru tahu aja. Ntar salah lah. artinya kalau Idul Adha di Palestina itu sama seperti Idul Adha di Indonesia. negara-negara yang lain. Masya Seperti Allah. menyenangkan anak-anak. Masya Allah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Thank you very much Bara. Welcome to Islam Itu Indah ya. Nah sekarang kita bicara masalah Idul Adha nih jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya. Kalau kita bicara Idul Adha yang di pikiran kita adalah Idul Kurban. Masya Allah ya kalau udah mau korban orang pada nabung. Menantikan datangnya hari Idul Adha ini agar bisa meringankan beban orang lain. Karena banyak saudara-saudara kita ini yang belum pernah mungkin hampir merasakan yang namanya makan daging. Dan makan dagingnya hanya satu tahun sekali pada saat di hari Idul Adha ini. Masya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita membahas tema yang luar biasa buat semua jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita akan membahas tentang kurban jangan jadi beban. Masya Allah. Dan sebelumnya saya akan mengajak jamaah ya. Ini ada foto-foto ini dari driver ojol yang ingin berkurban. Nih coba kita lihat nih foto-fotonya nih Masya Allah. Nah ini di belakang saya nih ya. Bismillah. Doanya Bapak Ibu katanya penumpang. Bismillah saya tahun ini mau kurban. Semoga uangnya cukup. Ya Allah kita sedih ya. Sedih ya, begitu luar biasa. Ya. Jadi kreatif ya. Iya, Jadi, semoga pas uangnya cukup. Jadi itu kan dipasang di helmnya. Di helmnya. Jadi kalau jadi penumpangnya keluar, dia baca terus itu. Ya paling nggak ngasih tips lah, Masya Allah. Jadi memang nggak semua orang itu berkurban itu dengan mudahnya. Banyak orang yang harus menabung mungkin bukan cuma 1 tahun, bahkan puluhan tahun untuk bisa yang namanya berkurban. Nah ini jangan sampai juga ya. Orang yang tidak mampu memaksakan diri untuk berkurban dan akhirnya berhutang. Nah pertanyaannya nih, boleh nggak sih ya kalau kita berhutang agar bisa berkurban? Biar jadi sebuah amalan yang baik. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz, tafadhol. Makasih banyak izin Habib Nabil
Habib Muhammad Al-Anwar. Singkat aja caranya. Al-Anwar. Izin 2 Habib. Gitu. Bara yang mukanya mirip saya. Iya. Masalah. Dalam mimpi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wasila. La ilaha illallah wallahu akbar, masya Allah tabarakallah. Aduh terharu, hari ini Idul Adha, hari ini Lebaran Haji, hari ini Idul Kurban. Luar biasa, makna yang berkurban itu pahalanya sebanyak bulu yang ada di binatang kurban itu. Kalau Mas Fadli nggak ada kerjaan silahkan hitung. Bulunya. Itu kurang lebih ada 3 miliar. Kalau nggak percaya hitung sendiri Ustaz Maulana. Bulunya, pahalanya sebanyak tetesan darah dari binatang kurban itu. Sampai segitu besarnya kemuliaannya, pahalanya, masya Allah tabarakallah. Sampai orang berlomba-lomba karena ada amalannya. Sampai dia memaksakan diri, sampai berutang. Gimana ini? Maka ketahuilah, barang siapa yang mampu ada kelebihan tahun ini, maka berkurbanlah. Karena kurban itu mendekatkan, bukan menyusahkan. Bukan memaksakan. Tidak ada paksaan bagi yang mampu. Tapi nih pada dasarnya buat kita semua ini, bagaimana kita, ya kan sekali setahun. Ayo nabung. Sekali setahun. Bisalah nyicil. Nyicilnya sebelumnya ya. Jangan nyicil sesudahnya. Berutang itu. Bagusnya sapinya sekian harganya. Taruhlah di tempat saya ini. Yang di Pondok Gede itu 24.500.000. Bisalah 2 juta satu bulan. 2 juta satu bulan. Jadi pas itu. Kalau gajinya 2 juta sebulan? Oh iya juga ya. Habis taruh di helm. Nah kalau saya di Makassar bikin yang layak kurban dan bisa dijangkau masyarakat, sampai saya bisa dapatkan 10.500.000. Oh, Masya Allah. Jadi bahkan awal-awal itu 7 juta dan sebagainya di orang jadi ini kan bisa patungan. Bisa patungan. Bisa patungan. Jadi enak. Jadi 1 ekor itu bisa dibagi 7 orang, buat 7 orang patungan. Jadi jauhnya lebih murah. Dari sini kita bisa mengusahakan, alhamdulillah. Maka usahakan dengan cara yang baik. Jangan sampai sapinya sudah dipotong belum dibayar. Berutang. Itu namanya menyusahkan. Jangan sampai menyusahkan. Tapi kalau memang dia harus berhutang, mohon maaf, kan 4 hari. 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Masih ada 4 hari. Masya Allah. Jadi bisa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi kalau bisa ya jangan berkorban untuk bergaya tapi hutang. Bara berkorban di mana? Di sini apa di Palestina? Itu tudhifin. في فلسطين إن شاء الله. Masya Allah. Di Palestina. Apa? Kambing berapa? apa ini? Berapa? لا العجل ماذا هو كاو Kau, sapi. Thank you very much. Nah sekarang kita lanjut nih Masya Allah ya. Ini kan kita bicara masalah tentang kurban. Ada orang yang ngumpulin ya teman-temannya. Mereka ini saling patungan tiap bulan bayar. Itu namanya arisan. Arisan tapi ditariknya pada saat kurban. Jadi yang menang dapat kurban. Nah itu bagaimana Beb? Ini boleh gak hukumnya Beb? Arisan berkurban. Nah ini Masya Allah. Tafadhol Habib Nabil. استأذنكم يا أخي براء وحبيب محمد شهاب وأستاذنا مولانا Mas Fadli dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jadi berkaitan dengan tadi masalah arisan ya. Kalau kita pertama mau membahas tentang arisan kurban, kita perlu tahu dulu arisan itu apa. Ya, kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia dikatakan arisan itu sekelompok orang mengumpulkan dana
ya dana tertentu dengan jumlah tertentu, kemudian sekelompok orang itu tertentu, kemudian juga nanti ditarik dalam waktu tertentu sehingga seluruhnya punya kesempatan. Itu makna arisan. Nah, terkait dengan ini syariah bagaimana? Zaman Rasul SAW tuh nggak ada arisan itu, Mas Fadli. Jadi makanya bid'ah kata Habib Muhammad ya. Nah, jadi di dalam fikih dikatakan yang seperti ini ada istilah namanya al-qard at-ta'awuni. Jadi pinjam meminjam atau pinjaman yang sifatnya itu adalah untuk saling membantu. Boleh kalau memenuhi dhawabit syariah, jadi tidak ada pelanggaran ya di dalam syariah. Nah, kaitan dengan kurban, bagaimana boleh nggak kita arisan kurban? Kalau misalnya yang dimaksud adalah, saya berikan contoh misalnya, harga kambing misalnya, misal taruhlah 1,2 juta misalnya ya. Kemudian orang ini mengumpulkan uang setiap bulan 100 ribu. Lalu kemudian dia selama 1 tahun, nanti kemudian bergantian, mungkin ada sekitar 12 orang gitu kan. Kemudian terus dia mengumpulkan, nanti setiap bulan dikumpulkan, lalu kemudian siapa yang menang simpan, lalu kemudian tahun depan beli kambing gitu kan. Maka kalau seperti itu sah, boleh gitu ya. Jadi yang jadi masalah adalah arisannya seperti apa, itu nomor 1 gitu ya. Kalau misalnya salah satu contoh misalnya, ada sekian orang, lalu kemudian arisannya kambing, lalu beli kambing 1, dibagi sekian orang, nggak sah gitu ya. Kenapa nggak sah? Karena 1 kambing hanya boleh untuk 1 orang gitu ya. Jadi kalau kambing 1 orang, kalau misalnya sapi, tadi Ustadz Maulana menyampaikan, kalau misalnya sapi atau kerbau maka ber7, itu ya, boleh. Jadi istisyraq, sama-sama beberapa orang. Nah, jadi yang penting adalah kaitan dengan arisan tadi, arisannya seperti apa? Kalau arisan tadi benar, tidak ada riba di situ, baik nasiah maupun riba yang lain, maka dibolehkan ya. Nah, kemudian juga akadnya ini juga penting. Kalau kita akadnya misalnya uang 1,2 juta ya misalnya dalam arisan itu, bisa jadi nanti harga kambingnya Ustaz Maulana beda gitu kan dari itu. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi oleh sebab itu maka misalnya bisa disiasati kita arisan uang. Nah, nanti kemudian berapapun jumlah dari si kambing itu, kalaupun nanti kita dapat uangnya, kalau kurang kita tambahi gitu ya. Kalau misalnya lebih ya berarti untuk kita. Nah, dengan cara seperti itu maka arisan tadi dibenarkan. Kalau misalnya mengandung riba maka menjadi Masya Allah. haram. Jadi kita lihat dulu ya di situ ya. Kalau bicara masalah arisan, cuma yang kasihan itu yang terakhir biasanya Bib. Yang awal harganya masih sama 1,2, giliran terakhir harganya udah 1,8, nombok lagi dia. Makanya dia harus nambah tuh. Jadi Iya. patungannya misalnya 100, seperti Habib Nabi bilang tadi 100 ribu Habib ya. Jadi ke tahun depan kalau sekiranya naik, yang semua orang itu Naik bayarnya. 1 orang nambah-nambah lagi. Masya Allah. betul. Nah, tapi ini ngomongin kurban, jazakallah khairan katsiran, makasih banyak Wah, Habib iya. Nabil ya. Nah, ngomongin kurban ini selalu muncul pertanyaan-pertanyaan klasik. Ya contohnya seperti ini. Ini saya ini Bib, mohon izin ya Habib Muhammad, kita belum akikah. Nah, tapi saya pengen berkurban. Bagaimana hukumnya nih? Yang mana yang saya harus lebih dahulukan? Berkurban dulu atau akikah dulu? Nah, ini selalu saya dengar nih pertanyaan ini. Mohon izin penjelasannya Bib. Biar makin jelas lagi, Izin Habib silakan. Nabil, Ustaz Maulana, Mas Fadli Barak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Artinya ini pertanyaan terulang selalu setiap tahun. Jadi kadang-kadang orang selalu nanya ini, mana yang didahulukan akikah atau yang didahulukan tadhiyah atau menyembelih kurban. Atau ada yang bertanya, mana yang afdal, kurban dulu atau akikah dulu. Betul. Artinya sama-sama ini dua-duanya hukumnya sunnah muakkadah. Artinya kurban udhiyah ini sunnah muakkadah, juga akikah ini sunnah muakkadah. Dua-duanya sunnah. Artinya kalau dikatakan dua-duanya sunnah, kalau ditanyakan mana yang afdal, nah kini kan kita lihat sikon. Kenapa waktu pas hari raya kurban ente baru ingat akikah? Sebenarnya kemarin-kemarin kemana aja, misalnya kemarin-kemarin kemana aja, kok baru ingat pas udhiyah, pas hari raya kurban baru ingat, oh saya belum akikah. Atau boleh dikatakanlah
Oh saya baru dapat uangnya lah untuk akekah. Nah ini sebenarnya ada khilaf antara ulama. Kalau memang momennya kurban, kan akekah masih bisa panjang, bisa ditakhir, kapan saja bisa melakukan akekah. Tapi kalau kurban memang khusus hari raya kurban, maka didahulukan kurban kemudian akekah. Ini yang pertama. Kemudian khilaf yang lain menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Artinya di dalam kitab Tausikh Al-Imam Nawawi itu dijelaskan lau arada apabila bisyahil wahida. Kalau pengen berkurban satu kambing buat kurban. Yuridu bihi dan pengen kurban tersebut al-udhiyah wal aqiqah. Artinya buat kurban juga, buat akekah juga. Dijadikan satu niat, dua niat. Buat kurban, buat akekah. Maka kata Asy-Syaikh Ibnu Hajar, beliau mengatakan lam yakfi. Jadi nggak boleh, nggak cukup. Kurban ya kurban, akekah ya akekah. Tapi juga khilafan li Imam Ramli. Khilaf menurut Imam Ramli. Dalam kitab tersebut dikatakan Al-Imam Ramli lebih ringan lagi. Apa kata Imam Ramli? Apabila kita punya satu kambing, yuridu bihi dan pengen dengan kambing tersebut al-udhiyah wal aqiqah. Pengen juga buat menyembelih kurban, juga digabungkan niatnya, dikaitkan dua niat yaitu buat akekah juga. Maka kata Al-Imam Romli mengatakan hasala, dua-duanya dapat pahalanya. Kurban dapat, akekah dapat. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Aduh si Onti kasihan banget nih Onti. Onti, bentar lagi ajalmu akan tiba Onti. Mau disembelih. Kasihan banget si Onti. Kenapa nih? Hah? Kenapa? Ini si Onti. Namanya siapa? Onti. Kasihan Habib. Ya Mas stres. Fadli sehat Mas Fadli. Onti mau disembelih. Oh iya. Emang Saya sedih kenapa? banget. Saya sedih banget. Kasihan. Sebenarnya nggak sedih, dianya senang. Masa? Oh, Iya dia senang. Kok senang Bib? Senang banget kalau lagi mau dikurbankan. Semoga husnul khotimah ya Onti. Tahlil apa tahlil nggak boleh kita. Jadi gimana nih? Tapi gini, banyak orang sebenarnya punya uang gitu. Atau mungkin punya peliharaan yang harusnya dikurban. Cuma kayaknya sayang gitu loh, takut rezekinya berkurang gitu. Itu gimana? Boleh nggak Bib sih kayak gitu Bib? Wah ini sebenarnya masalah Habib Nabil banyak Keraguan, memang. ketakutan. Iya, Gimana? ragu, takut miskin, takut susah, takut uangnya berkurang. Tapi sebenarnya insya Allah nanti kita bahas. Kita bahas nanti. Nanti kita bahas. Onti dibahas dulu nggak jadi dipotong sekarang. Ntar ya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Karena nanti di segmen 3 insya Allah akan ada segmen kuis interaktif. Wah luar biasa. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Dari sekarang langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 791-877-00 untuk di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek di 021-791-87711 ya. Yang di rumah ya. Ingat ya Masya Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.